Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dianti, NPM 2040501123. Saya dari Lokal A3 semester 3. Jadi puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan saya nikmat kesehatan sehingga saya dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Tak lupa juga sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Mungkin kali ini saya akan menjelaskan materi keimigrasian yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Nah, kira-kira ini seringkali terdengar istilah imigrasi sekelompok warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk menetap. Lantas, imigrasi adalah apa? Ya, secara umum, warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menetap, itu bisa dimaksudkan dengan imigrasi. Karena pengertian imigrasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari negara satu ke negara yang lain dengan tujuan untuk menetap. Adapun pendapat beberapa ahli mengenai pengertian imigrasi, yang pertama Collins Dictionary. Nah, dia mengatakan bahwa imigrasi adalah kedatangan orang pada suatu negara untuk tinggal dan bekerja di sana. Adapun menurut Oxford Living Dictionary, dia mengatakan bahwa imigrasi adalah tindakan datang untuk tinggal secara permanen di negara asing. Kalau menurut Herlin Wijayanti dalam bukunya Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, imigrasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu migratio, yang artinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari negara satu ke negara yang lain. Nah, setelah kita mengetahui pengertian-pengertian imigrasi dari secara umum sampai ke beberapa pendapat ahli, ada pula faktor-faktor yang menyebabkan orang itu berimigrasi, atau apa sih pull faktornya atau faktor pendorong yang menyebabkan orang itu ingin berimigrasi dari tempat tinggal yang sebelumnya. Pull faktor atau faktor pendorong yang menyebabkan seseorang ingin berimigrasi ke negara lain, yang pertama adanya kesempatan. Kesempatan yang seperti apa? Kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang cocok, mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, atau mendapatkan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan yang lebih mendukung dari negara sebelumnya yang dia tinggali. Kemudian yang kedua ada faktor keadaan. Mungkin keadaan lingkungannya seperti iklim, mungkin dia lebih cocok iklimnya di negara yang ingin dia tuju. Mungkin seperti itu. Kemudian pull faktor yang ketiga ada kerabat, yaitu adanya daya tarikan dari orang-orang yang dia yakini sebagai tempat berlindung atau tempatnya menggantungkan kehidupannya. Misalnya si A mengajak si B ke negaranya, nah si A ini dapat menjamin kehidupannya si B. Maka si B melakukan perpindahan penduduk dari negara yang dia sebelumnya tinggali menuju ke negara yang si A yang bisa menjamin kehidupannya dia. Nah, disitulah terjadi imigrasi. Kemudian pull faktor yang terakhir yaitu adanya daya tarik dari suatu negara tersebut yang ingin dia tinggali. Mungkin seperti kebudayaannya lebih menarik, banyak tempat rekreasi, tempat hiburan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada fungsi dalam keimigrasian. Secara umum, proses imigrasi adalah tanggung jawab lembaga keimigrasian bila terjadi pada suatu negara atau suatu wilayah. Fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia. Nah, fungsi dan peran keimigrasian yang pertama adalah fungsi pelayanan masyarakat. Nah, dari aspek ini, lembaga imigrasi itu dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Nah, pemberian pelayanan itu sendiri untuk warga negara Indonesia itu meliputi pemberian paspor, SPLP, PLB, dan tanda bertolak atau masuk keluar wilayah negara. Nah, yang kedua ada fungsi keamanan. Imigrasi di sini berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Republik Indonesia. Kenapa dikatakan penjaga pintu gerbang? Dikarenakan lembaga imigrasi adalah institusi pertama dan terakhir yang menyaring keberangkatan dan kedatangan warga negara asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Ketiga, ada fungsi penegakan hukum. Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, seluruh aturan hukum itu ditegaskan atau berlaku untuk semua orang yang ada di wilayah Republik Indonesia.
baik itu warga negara Indonesia yang ditujukan kepada permasalahan seperti identitas palsu dan terlibat dalam masalah keimigrasian. Pun jenis-jenis dokumen perjalanan, yang pertama ada paspor. Paspor sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama ada paspor biasa, e-paspor, paspor dinas, dan paspor diplomatik. Yang kedua ada visa. Visa juga terdiri dari beberapa. Yang pertama visa turis, visa on arrival, visa kunjungan keluarga, dan visa belajar. Kemudian ada exit permit, re-entry permit, surat keterangan fiskal, sertifikat kesehatan, dan asuransi perjalanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hukum keimigrasian. Apabila ada kekurangan dari video penjelasan saya kali ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.